Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah ala sa'alat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa qurbih wa mardati subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di sore hari ini di awal-awal tahun baru 2022 ini. Hanya hari yang ketiga. Hari ketiga kita masuki di tahun 2022. Alhamdulillah, di hari awal-awal ini, di tahun ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul mengisi waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kita dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kita dengan berzikir menggunakan lidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kita dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengisi waktu kita dengan bersama-sama membaca tentang ilmu pengetahuan agama, mengisi waktu kita dengan bersama-sama berkumpul bersilaturahmi, saling menatap muka, saling berjabat tangan atau bersalaman, saling pandang memandang di waktu yang singkat, tetapi alhamdulillah kita isi dengan berbagai macam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah hasil yang kita petik di akhirat nanti, yang kita ambil di akhirat kena, tidak ada hasil kecuali hasil ibadah yang kita gunakan ketika kita di dunia. Dan ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali melalui waktu yang ada di dunia, kecuali melalui zaman, detik, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Melalui itulah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, waktu ini adalah diumpamakan para ulama ra'su malika, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ghazali. Ujar Imam Ghazali, al-waktu atau umur sama. Umur yang ada pada kita ini ra'su malika, ujar Sidin, itu adalah modal utama engkau. Modal utama engkau untuk apa? Untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi. Nasi itu manusia lah. Nah, nasi itu manusia, khairun nasi, sepaling baik manusia. Lain nasi yang kita makan dulu. Itu an-nasi, khairun nasi, sepaling baik manusia itu man tala umruhu, ujar Rasulullah, orang yang mempunyai umur panjang. Nah, seperti kita alhamdulillah disampaikan Allah taala di tahun ini. Tahun Masehi ini. Artinya kita bertambah umur kita. Asalnya hidup kita di tahun 2021, bertambah pulang umur kita di tahun 2022. Itu kita sudah termasuk orang yang baik, kata Rasulullah SAW. Man tala umruhu. Tapi ada sebutingnya lagi. Wa hasuna amaluhu. Dan bagus pekerjaannya, kata Rasulullah SAW. Orang yang baik, yang panjang umur, tapi amalnya bagus, taatnya bagus kepada Allah.
ibadahnya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang paling bagus kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untunglah terhadap orang yang bertambah umurnya dan disertai bertambah amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, manusia yang sangat jelek, yang sangat jahat, yang sangat kada bagus. Siapa itu? Orang yang panjang juga umur tapi amalnya kada bagus. Amal ibadahnya kada bagus. Sudah Allah Ta'ala berikan tanda-tanda tuha umur, tapi masih aja kelakuannya tidak mau ubah. Kada hendak mau ubah. Nakal yang masih kayak bujangan bahari nakalnya. Masih aja lagi umpat-umpatan meninggalkan sembahyang, umpat-umpatan mengerjakan pekerjaan minum-minuman, mengerjakan pekerjaan yang keji, masih umpat. Padahal umurnya sudah tua. Ujar Rasulullah di dalam mafhum hadis ini, maka orang tersebut adalah orang yang paling jelek. Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang peringatan terhadap orang-orang yang sudah lanjut usia. Di antaranya diberikan peringatan mereka dengan tanda ada rambut yang putih, bulu yang putih, uban. Uban sudah timbul di kepala, uban sudah timbul di janggut. Janggut ini ada juga lah uban. Ada putih biasanya. Sesingut ada juga sebagian, sesingut. Sudah Allah Ta'ala berikan tanda. Itu sudah umur sekitar kebanyakannya sekitar 40-an sudah ada itu. Nah, artinya kita harus bersadar-sadar. Sadar-sadar bahwa kita sudah mendekati ajal, atau kita sudah hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah hendak mengakhiri di dunia ini. Akhirnya Allah Ta'ala berikan peringatan itu. Sehingga sampai-sampai disebutkan itu adalah nur, cahaya yang uban yang putih itu. Uban yang putih itu disebutkan itu adalah nur atau cahaya yang apabila dicabut hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Jadi kalau dibiarkan hukumnya sunnah kalau kada kita cabut. Kalau dicabut uban yang ada itu makruh. Kenapa? Karena kita menghilangkan tanda yang kita hendak menghampiri ajal kita. Menghampiri dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa. Akhirnya dimakruhkan. Nah, jadi rugilah orang yang bertambah umur tapi amal ibadahnya tidak bertambah. Untunglah orang yang bertambah umur tapi amal ibadahnya dia perbanyak ketika dia diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk berbuat taat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nantinya sampai-sampai orang-orang yang kada sempat beribadah di dunia ini ketika meninggal mereka diazab atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata atau bilang kepada malaikat, atau mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbirji'un, hai Tuhanku, irji'un. Asalnya irji'un, nih dibuang. Irji'un, ya Allah, kembalikan pang ulun ke dunia. Dengan apa? Inya hendak ke dunia itu untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mungkin saja ya Allah ulun akan beramal soleh apabila pian hidupkan pulang fima taraktu, pada pekerjaan-pekerjaan taat-taat yang telah banyak ulun tinggalkan. Itu perkataan orang yang meninggal kalau dia tidak banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu orang-orangnya ada. Kenapa ada? Karena Al-Quran yang menyebutkan itu. Al-Quran yang menceritakan, di kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang menceritakan orang-orang itu, dan nantinya orang-orang tersebut akan ada
dengan harapan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang hendak kembali ketika kita di akhirat nanti. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ujar Allah Subhanahu wa taala, itu cuma kalimat sia-sia sudah. Kalimatnya itu sudah kalimat sia-sia. Perkataan yang sia-sia. Aku hendak beramal pulang ya Allah, ulun hendak pulang beramal soleh kena apabila ulun pian hidupakan. Ujar Allah taala, itu perkataan yang sia-sia. Kada kawal lagi sudah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, maka mereka akan menghadapi barzakh sampai hari kebangkitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bi'san nadamatu yaumil qiyamah, sepaling penyesalan yang paling dahsyat yaitu ketika kita menyesal di hari kiamat. Bi'san nadamah yaumal qiyamah. Kalau kita menyesal di dunia ini nyaman aja kita. Menyesal kita, banyak penyesalan yang kita sesali di dunia ini, kada apa-apa. Tapi kalau sudah menyesal di akhirat, maka itu adalah penyesalan yang kada kawal lagi dicapai penyesalan itu. Kalau kita menyesal di dunia ini kada naik kelas. Ada yang menyesal kada naik kelas, menyesalnya. Andai kata, nah tahun dudi masih kawa inya berjuang untuk naik kelas. Ada yang sakit hati, menyesal kada jadi calon, andai kata ini mencalon tahun ini kada terpilih, masih bisa tahun yang akan datang disusul, masih kawa. Tahun ini masih belum diterima melamar gawian kita sebuting perusahaan ditolak orang, menyesal kita, andai aku diterima di situ nyaman sudah gawian. Perusahaan yang kedua melamar pulang kada diterima orang, menyesal pulang. Masih kawa cari perusahaan yang lain, masih bisa. Cari di sini. Akhirnya insya Allah akan dapat. Tapi kalau sudah di akhirat menyesal dulu di dunia kada beramal soleh, di dunia kada berbuat taat, itu kada kawal lagi sudah untuk dicapai amal itu, kada kawal lagi dibuliki sudah. Oleh karenanya sepaling jelek, sepaling jahat, sepaling buruk penyesalan ketika seseorang nantinya akan menyesal di hari kiamat. Mudah-mudahan kita kada termasuk orang-orang yang menyesal nantinya ketika kita di hari kiamat, ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, ketika kita melihat amal-amal kita. Dan mudah-mudahan amal soleh kita yang ada waktu ini, yang sedikit ini, mudah-mudahan itu menjadi bukti kita bahwa kita di dunia pernah dulunya mengisi umur dengan berbuat taat, berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Al-Habib Ammar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau menyambung di dalam kitab Sidin, masih kita dalam doa tasyahud akhir semalam. Nah, di sini beliau dudikan, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Terakhirnya di situ. Nah, itu kada apa-apa. Itu kada apa-apa kalau ini kita dahulukan daripada yang di atas. Ini kan kalau kita baca mulai urutan awal. Ini kita baca yang ada pada Sidin ini. Jadi urutan awal yang pertamanya, yang pertama dulu, nah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini yang ada pada Sidin. Kalau yang kita hafal beda urutannya lawan yang ini, kada apa-apa. Beda lawan yang ini. Nah, ini yang pertama dulu, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian disambung pada Sidin ini, disambung dengan surah Ibrahimiyah. Ini andai kita tinggal kada apa-apa. Cuma kalau kita hafal kita baca, jangan sampai kita ketinggalan ini pahala. Disambung lagi dengan Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi
wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang ada di sini. Nah, kemudian disambung pulang, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Sampai di situ. Nah, kebiasaan kita membaca ini kapan? Setelah salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Itu pun kata Bapak. Nah, kalau kita tepuh huruf ini, kemudian kita sambung dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya kita hurufkan antara doa itu kata Bapak. Kita biasanya terakhirnya ad-dajjal. Min syarri fitnatil masihid dajjal. Padahal ditambah lagi wa minal maghrami wal ma'sam gitu. Nah, tepuh huruf kata Bapak. Nah, kita sudah sampai di sini. Allahumma ighfir lima qaddamtu. Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah terdahulu. Ma qaddamtu, dosa yang terdahulu. Berapa banyak dosa yang terdahulu yang kita lakukan sekalipun kita sudah istighfar. Andai kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, setelah itu kita sudah bertaubat, kita sudah beristighfar, itu pun kita masih dianjurkan untuk minta ampun pulang bahasa. Karena kita kada tahu istighfar yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiap-tiap sembahyang kita minta terus, Allahumma ighfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah dosa ulun yang telah terdahulu. Dosa yang terdahulu. Kalau dosa kita yang terdahulu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hati yang wayah ini ulang. Dan berhati-hati yang akan datang. Tapi kalau janji Nabi kita, janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga disampaikan Rasulullah di dalam hadis, bahwa hamba-hamba yang bertobat dengan segala dosa yang dia miliki, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahumma ighfirli ma qaddamtu, dosa yang terdahulu, wa ma akhartu, dosa yang akan datang. Kita pun juga minta dosa yang akan datang. Kenapa? Karena kita orangnya bukan maksum. Ada namanya orang yang maksum, yaitu para malaikah, para anbiya dan mursalin, para rasul. Mereka maksum artinya mereka tidak akan melakukan dosa-dosa. Itu namanya maksum, mereka itu. Kada melakukan dosa, para nabi, para rasul, dan juga para malaikat. Itu Allah Ta'ala langsung yang menjaga mereka. Kemudian ada namanya mahfuz. Mahfuz ini para wali. Mahfuz, orang-orang yang terjaga artinya. Terjaga juga artinya, tapi terjaga masih melakukan dosa. Jadi kada kita kira juga kalau sudah wali mereka kada berdosa lagi, kada. Nah, orang-orang wali aja masih berdosa. Apakah lagi kita yang lain wali? Yang wali aja masih ada. Apakah kita ini yang bukan wali ini makin banyak daripada mereka. Nah, makanya Nabi kita Muhammad kada berdosa, sidin masih beristighfar. Para wali mereka dosanya sedikit, tapi masih beristighfar. Maka berarti keterlaluan mana kita? Kalau kita dosa yang banyak, tapi kita kada beristighfar, berarti kita ini orang keterlaluan. Orangnya keterlaluan sudah kita. Dosa banyak kada beristighfar pulang. Nah, tapi arti mahfuz ini mereka itu melakukan dosa, menggawi dosa, bahasa kita menggawi dosa, tapi habis itu mereka langsung bertobat. Habis menggawi dosa, setelah tuntung menggawi dosa tuh,
langsung lagi mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada geretikan mereka itu juga, kita pun sama, ada geretikan yang jahat lawan kawan. Sangka buruk. Sangka buruk ini kan satu dosa di dalam hati. Sangka buruk. Kemudian setelah ada timbul sangkaan itu, kita langsung beristighfar, astagfirullah. Artinya langsung bertobat. Nah, seperti itulah yang dinamakan mahfuz. Berdosa kemudian langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diampuni. Adapun maksum tadi dasar kada berdosa lalu kada. Adapun yang di bawahnya lagi, ini kada ada gelarnya, ini lain maksum, lain mahfuz. Yang kayak kita ini berdosa, beristighfarnya lambat. Hari ini berdosa, biasa-biasa aja kita. Biasa. Karena mungkin beberapa hari, seminggu sudah diingatkan, ada yang mengingatkan untuk bertobat, hanya bertobat. Nah, itu kayak kita. Tapi alhamdulillah kalau kita ada dosa yang manapun, ini makadam tuh yang terdahulu. Yang penting ini aja, yang penting kita mau bertobat. Itu yang alhamdulillah. Ada lagi yang di bawahnya lagi, orang-orang yang berdosa kada ingat bertobat sampai meninggal, sampai mati. Nah, maka inilah orang yang celaka kena. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala membuka taubat itu mulai kita melakukan dosa. Allah taala buka pintu taubat itu sampai kita mau meninggal. Sampai roh itu ke sini, ke tenggorokan. Kalau kita mau bertobat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun, kalau mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rohnya masih belum sampai ke sini, maka mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kada berdosa sedikit pun. Orang kafir, apalagi kita orang muslim dari lahir. Orang muslim dari lahir itu lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertobat kepada Allah, diampuni. Orang kafir aja bertobat diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Apalagi kita orang muslim mulai lawas ini. Selama roh kita masih ada di badan. Selama roh kita ada sampai ke tenggorokan. Kalau sudah sampai, kada kau lagi kita. Nah, sebagaimana cerita Fir'aun. Fir'aun itu terlambatnya berapa menit aja. Setumat aja Fir'aun itu terlambatnya. Andai Fir'aun itu dia berucap amantu billadzi amanat bihi bani Israel. Itu artinya ujar Fir'aun, aku beriman dengan Tuhan yang beriman Bani Israel. Artinya Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah Nabi Musa, umat Nabi Musa namakan Bani Israel. Itu apabila Fir'aun mengucapnya. Fir'aun mengatakan itu setelah, kata mufassir, setelah roh itu ada di tenggorokan sudah. Sudah lamas, mati lamas Fir'aun nih. Sudah lamas di lautan, sudah dicabut malaikat. Rohnya, nyawanya mulai dari kaki, makanya biasanya dari batis. Roh itu mulai batis. Dicabut batis ke atas sampai ke tenggorokan sini masih kau berpandir Fir'aun. Masih berpandir. Ternyata Fir'aun ini berpandir juga, beriman. Padahal orang mengaku Tuhan. Ujar Fir'aun, amantu, aku beriman dengan Tuhan yang beriman dengan Tuhan itu oleh kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Musa dan umat Sidin. Tetapi kenapa Fir'aun dimasukkan ke dalam siksaan, dalam adab, padahal dia sudah beriman kepada Allah Ta'ala? Karena Fir'aun berimannya, rohnya sudah di sini, tenggorokan. Itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taubatnya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala imannya. Andai semenit sebelum itu, andai Fir'aun tuh mengucapkan itu semenit sebelumnya, semenit aja, maka Fir'aun dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Orang kafir kalau mengucap syahadat, dosanya diampuni, habis itu meninggal, maka dia dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Tapi itu tadi, makanya di sini menjadi pelajaran terhadap kita, jangan sampai kita menunda taubat. Kalau kita salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
khilaf, andai kata kita ada mempunyai khilaf, Nabi kita Muhammad SAW beliau menjelaskan kullukum khatta'un. Kan rancak kita dengar hadis tersebut, semua kalian hai manusia, semuanya, kada pandang laki-laki, kada pandang binian, kada pandang anak muda, kada pandang yang dewasa, kada pandang yang tuha-tuha, pokoknya ujar Rasulullah kullukum sudah. Pokoknya semuanya, ujar Sidin, semuanya khatta'un, kalian mempunyai dosa, mempunyai salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sepaling baik orang yang bersalah ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sembahyang kita diajarkan terus meminta ampunan, banyak. Kada di tasyahud aja kita minta ampun. Doa duduk di antara dua sujud, situ pun kita baca doa juga. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbighfirli. Di situ kita sudah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis sembahyang kita minta pulang ampun. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Dzunubana wa walidina, dosa kedua orang tua kami. Wa masyayikhina, dosa-dosa guru-guru kami. Diajarkan di dalam sembahyang untuk memperbanyak minta ampun dosa-dosa yang telah lalu. Sampai-sampai dikatakan tuba. Tuba artinya beruntung. Liman wajada, terhadap orang yang memperdapati fi sahifatihi, di buku catatan amal dia, istighfaran kasiran, istighfar yang banyak. Tuba, beruntung orang yang melihat di catatan amalnya istighfar yang banyak. Artinya ini di dalam dunia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahumma gfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah dosa ulun yang telah terdahulu. Wa ma akhartu, dosa ulun yang akan datang. Karena ya Allah kalau ulun berdosa ampuni pulang. Sampai-sampai saking pentingnya ampunan ini, belum kita melakukan dosa sudah dianjurkan minta ampun. Apakan lagi sudah melakukan dosanya. Makin lagi kita dianjurkan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asrartu, dan dosa-dosa yang aku sembunyikan. Ada sebahagian dosa yang mana tidak mengetahui dosa itu kecuali kita lawan Allah Ta'ala. Itu namanya dosa yang israr. Wa ma asrartu, dosa yang aku sembunyikan, hai Allah. Nah, contohnya nyaman benar. Contohnya di bulan puasa. Orang puasaan. Nah, orang puasaan kita mandi atau masuk kamar sorangan. Habis itu kita bawa banyu di kamar, makanan di kamar. Kita makan makanan itu, kita minum banyu tadi. Kita ada puasa berarti hari itu. Cuma yang tahu siapa? Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan di kamar, kita minum di kamar karena dia yang tahunya. Ini yang dinamakan doa israr. Doa yang dosa israr, dosa yang tersembunyi. Sekali orang bukaan di masjid atau bukaan di langgar, kita duduk di barisan orang-orang yang berbuka puasa karena dia yang tahunya. Banyaknya makan pada orang, padahal kita kada puasa. Ada orang menyediakan di masjid, biasa membukakan orang-orang yang berpuasa. Tiba-tiba yang kada puasa tadi bisa duduk pemukaan. Di muka duduknya, padahal makan minum di kamar tadi. Nah, itu namanya doa israr. Doa yang tidak diketahui kecuali inyalon Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disuruh juga kita ketika sholat meminta ampun dosa itu. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa yang tersembunyi itu banyak macam-macamnya, banyak. Nah, cuma kalau kita mempunyai dosa tersebut di antara kita dan di antara Allah, maka jangan sama sekali kita menceritakan dosa itu lawan kakawanan kita. Sekalipun lawan laki, sekalipun lawan bini, sekalipun lawan anak.
Jangan sampai dosa yang telah lalu. Jangan sampai dosa yang telah lalu kita kisahkan lawan orang. Sekalipun keluarga, jangan. Kenapa? Karena dosa kita dengan Allah Ta'ala itu urusannya Allah Ta'ala. Kita minta ampun, nyaman diampuni Allah Ta'ala. Kalau kita sudah berkisah lawan orang lain, maka orang lain itu kena menjadi saksi bahwa kita pernah melakukan dosa. Nah, di situ ngalih kita. Kutan kita kalau bina orang itu bersaksi, ujar orang itu si anu tuh nah pernah inya berkisah melakukan dosa ini dan itu. Akhirnya inya kena di akhirat menjadi saksi kita berdosa. Kenapa? Karena kita seorang yang mengisahkan dosa kita, yang mana tidak diketahui dosa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Sampai-sampai disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis. Ujar Rasulullah, ada beberapa orang yang melakukan dosa tengah malam. Artinya melakukan dosa karena dia yang tahunya. Antara dia dan Allah Ta'ala. Fa asbaha mu'afan. Dia, ujar Rasulullah, asbaha mu'afan, dalam pagi harinya dia seakan-akan tidak melakukan dosa apa-apa. Artinya di antara dia dan di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tiba-tiba habis itu dia menceritakan kepada orang lain. Artinya ujar Rasulullah, dia ini membinasakan dirinya seorang. Kenapa? Melakukan dosa tidak diketahui orang, sekalinya dikisahkannya lawan orang. Apalagi kalau mengisahkannya bekoyo begaya, baharat lawan orang, itu tambah dosa pulang. Mengisahkan dosa inya cuma inya baagak bahasanya lah, baagak mengisahkan dosa itu. Contoh, andai dia ini maling, maling. Mengambil di ATM atau dimanapun, mengambil di ATM. Diambilnya, habis duitnya diambilnya tanpa ada yang tahu. Akhirnya dikisahkannya kawan-kawannya kisahkannya. Tahulah ya, nah ini maling paling andal, ini maling paling hebat. Itu artinya bangga dengan maksiat. Ini nah maling paling hebat, tahulah. ATM yang abut orang di kecamatan situ. Bank yang di kecamatan duitnya di ATM itu abut ke orang. Bulan semalam kehilangan abut, karena tahu pencurinya siapa. Tahulah yang mencuri itu siapa. Ini nah orangnya. Andai kata itulah. Ini nah orangnya, nah ini. Ini mulai lagi halus dilajari abah. Andai kata itulah. Mulai pakaian jadinya, mulai pakaian gitu gawian. Pakaian abah ini sudah terdidik orangnya ini. Sampai jejak langkah jari-jarinya kada ketahuan. Saking hebatnya ini artinya lah orang tadi. lain orang tadi. Nah itu kalau bangga mengisahkan maksiat itu tambah lagi dosanya. Dengan dosa apa? Dosanya mencuri tadi lawan dosa bangga dengan maksiat. Mudah-mudahan dosa kita yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita yang akan datang pun mudah-mudahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita yang tersembunyi mudah-mudahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita yang terang-terangan mudah-mudahan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita nantinya apabila di akhirat kita memperdapati istighfar, memperdapati taubat yang banyak di catatan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.